Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'i wal karubin wa syuhada'i sallallahu khulafa'ir rasyidin wa bakir wa sallallahu wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Tsumma ila jami'il ulama'il 'amilin wa jami'il awliya'il basirin. Surah wa nafsu wasatan ila sayyidi sayyidi Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirrul aziz. Wa sayyidi Nawawi al-Baghdadi wa sayyidi menjadi saya muqayyim saya dari bin Habibah wa surihi wa fi silsilati wahidina syari lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba dipilih dulu kira kesannya selalu enggak enak. Sini sulit. Diangkat. Kurang dulu. Cek 1 2 cek 1 2. Mana enggak enak itu? Tes 1 2 3. Tes 1 2 1 2 tes 1 2 3 tes 1 2 tes. Tsumma ila raya baina mutin wa jadadin wa jadatin wa syaitan wa jadadin. Wa subhani masasilatin wa jina Wabinakot raja jamanis Syabal barakal ijabah utu'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi bid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana jeung lamun aya halaman 11. Wa in kana jeung lamun aya eta alaihi pikeun si jalma naon janabatun janabat ngabogaan junub naon janabatun janabat min mujama'atin tina hubungan kukumpul maksudnya suami istri lah. Min mujama'atin tina kukumpul atau nabi hubungan suami istri. Au khuruji maniyin atawa sebab tina
kaluarna cai mani au khuruji maniyin atawa sebab tina kaluarna cai mani binaumin sebab sare au goirihi atawa salian sare binaumin sebab sare au goirihi atawa salian sare lazimahu maka wajib pikeun si jalma lazimahu maka wajib pikeun si jalma naon goslu jami'i badanihi naon goslu jami'i badanihi ngabasuh sakabeh badana si jalma naon goslu jami'i badanihi ngabasuh sakabeh badana si jalma ma'aniyati rabbil janabati ma'aniyati rabbil janabati serta dibarengan niat ngalengitkeun janabat atau nabi janabat serta ngalengitkeun niat ngalengitkeun janabat wayun kidu jeung ngabatalkeun atanapi ngaruksak wayun kidu jeung ngabatalkeun atanapi ngaruksak al wudu'a kana wudu naon al khariju perkara anu kaluar naon al khariju perkara anu kaluar penjelasana anu kaluar teh minal kubuli tina kubul jalan hareup baik torpedo atau napi surapi minal kubuli tina kubul awid duburi atawa tina jalan tukang bokong ya bokong sing kubai geboy dudu sing cerona ya anu cerona awid duburi atawa tina dubur jalan tukang alama kana perkara kana anu parantos bukti naon perkara alama kana perkara kana anu parantos bukti naon perkara wayun kidu jeung ngabatalkeun wayun kidu jeung ngabatalkeun al wudu'a kana wudu aidon oke. Wayun kidu jeung ngabatalkeun al wudu'a kana wudu aidon komodeui atau oke. Naon zawalul akli leungit akalna atanapi leungit kacerdasanana binaumin sebab sare au goirihi atawa salian tisare au goirihi atawa salian tisare illa nauma kajaba sare anu diuk illa nauma kajaba sare anu diuk mumak kinan. Oh ini menyimpan ini ya, menyimpan qaidin berarti mumakinin atau mumakinin anu netep naon jelema nu sare mak ada tahu kana bolong liang bujurna si jalma. Tulis anu jelas. Mumakinin anu tetep jelema nu sare mak ada tahu kana bolong liang bujurna si jalma. Terus ke mana ya? Minal ardi
tina taneuh atanapi tina bumi, minal ardi tina bumi. Wa yunkidu jeung ngabatalkeun al wudu'a kana wudu. Wa yunkidu jeung ngabatalkeun al wudu'a kana wudu naon masuk kubuli adamiyin. Masuk kubuli adamiyin nyabak kubul anak Adam atau nabi nyabak kubul jalmi, nyabak palarangan jalan hareupna jalmi, au duburihi atawa duburna jalmi. Dubur di dia bolongannya anu naon bolongan yang kasar-kasar. Minhu tina itulah minhu ka mana ya balik. Minhu tina jelema anu nyabak. Minhu tina jelema anu nyabak. Au min goirihi atawa tina salain jelema anu nyabak. Kala. Oh iya benar. Au min goirihi atawa tina salain jelema anu nyabak. Arek kasorangan atau kabatur sama saja ya. Kunaon nyabakna bibatinir rohati ku dampal jero telapak tangan panangan. Ku dampal jero telapak tangan atau ku dampal jero panangan. Wa butunil asabihi ini menyimpan huruf ba. Wa bi butunil asalnya wa bi butunil jadi wa butunil asabihi. Jeung ku jerona pirang-pirang naon jari-jari. Jeung ku jerona pirang-pirang jari-jari panangan maksudnya panangan ya. Kabiron alna jalma anu gede au sogiron atawa jalma anu letik budak letik. Alhamdulillah. Walau waladahu sanajan anu dicabak eta anakna sorangan. Walau waladahu sanajan anu dicabak eta anakna sorangan. Walau waladahu sanajan anu dicabak eta anakna sorangan. Walau mayitan sanajan anu dicabak eta mayit. Walau mayitan sanajan anu dicabak eta mayit. Wa yunkidu jeung ngabatalkeun al wudu'a kana wudu. Wa yunkidu jeung ngabatalkeun al wudu'a kana wudu naon iltiqa'u basyaratai paamprok dua kulit. Naon iltiqa'u basyaratai paamprok dua kulit. Boyo ya. Pak, mulai kencang-kencang teuing. Itu suara apa sih? Mobil. Kemarin sudah dibahas di desa ya. Nanti akan dibuat peraturannya. Bapak bukan berarti melarang orang untuk sedekah, bukan. Nanti kalian jangan sampai ada yang terjerumus usaha seperti ini, jangan. Bapak haramkan, dilarang ya. Artinya kalau memang di desa kalian, misalnya kalian nanti jadi tokoh masyarakat ya, sedang membangun masjid, bangun pondok, bangun musola. Kalau pengen nyodor mah di pinggir musolahnya, di pinggir masjidnya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk nyari kesana kemari, Bapak kurang setuju. Kenapa? Kok Islam begitu miskin banget gitu loh? Bapak nggak terima Islam itu dipandang Bapak nggak terima. Jadi seolah-olah kita itu lebih kepada tomak. Boleh kalian nyari kemana-mana, tapi dengan cara yang resmi, dengan jalur proposal boleh. Tapi lebih baik kalau saran Bapak masih mending apa tuh namanya?
memanfaatkan lingkungan sekitar ya. Gimana caranya supaya orang-orang sekitar atau masyarakat sekitar berempati atau bersimpati ingin memberikan bantuan atau sodako. Bapak lebih setuju begitu ya. Jadi Bapak nggak setuju. Makanya ini para warga masyarakat sudah sebagian ada yang ngeluh Bapak ya. Karena hampir tiap hari mobil gerandong datang, hampir tiap hari. Dan sudah dibahas kemarin di pemerintah desa akan dibuat peraturannya seperti itu. Awas nih, kalian jangan sampai terjerumus ya. Karena teman Bapak sendiri pernah lihat di ujung desa ganti pakaian, bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang. Pernah lihat? Ya Bapak nggak seudon lah. Cuman ini yang lihat bukan seorang, yang melihat nggak sekali dua kali. Jangan kalinya sana. Saya sekali lagi kalau misalnya di rumah di desa sendiri kalian sedang bangun masjid atau bangun apa, lebih baik kalau misalnya benar-benar kurang ya seperti di Al-Azhar di pinggir jalan aja biasa ya. Kalau misalnya di jalan raya ya agak mending lah, nggak terlalu jauh lah ya ini mah. Tapi kalau ngedadak ke desa yang aduh kayaknya gimana gitu. Desa lain juga sama lagi membangun, banyak yang harus dibangun gitu loh. Kalau misalnya Pak, saya punya inisiatif pengen ngajuin ke PT Anu, ke Bank Anu ini, ya nggak apa-apa, mangga. Proposalnya ada boleh itu mangga. Barangkali mereka terketuk ingin nyumbang, perusahaan-perusahaan besar seperti boleh itu mah. Tapi kalau seperti ini kan semua masyarakat tidak semuanya pikirannya sama, ya nggak? Ini buktinya nih sebagian ada yang ke rumah Bapak bilang, Ustaz itu gimana sih hukumnya? Gimana sih? Bapak kan cuma bisa bilang kalau ada rezeki ya mangga ngasih, kalau nggak ada ya punten. Bapak paling begitu kan? Nggak bilang begini, itu mau gini ya enggak. Mereka juga sama mungkin ya. Nah, apa tuh mata pencahariannya mungkin seperti itu. Kalian jangan ikut-ikutan, jangan ikutan. Lanjut. Rojulin rupane wong lanang wa marwatin lan wong wade. Rojulin lalaki wa marwatin jeung awewe. Oh bapaknya ini bagian Sunda. Kabiro ini anu gede dua nana, ajnabiya ini tur anu sejen dua nana, maksudna lain mahram. Kabiro ini anu gede dua nana maksudna anu balik atanapi anu ngagaduan datu syahwat ya. Ajnabiyah ini tur anu sejen dua nana maksudna anu lain mahram. Pa antalna kunaon bila hailin kalawan henteu aya penghalang. Bila hailin kalawan henteu aya penghalang illa henteu batal. Apa sih? Illa henteu batal dupron mun paantalna ujeng kuku. Illa dupron kajaba kuku. Nah, kuku henteu. Diantar kuku, antar jeung kuku teu batal. Au sya'ron atawa rambut. Kalau buukna teu batal. Au sinan atawa huntu. Aduh neng sayang yang antel iya berpuasa kudu jeung huntu we lah katrok ya. jangan begitu juga, nggak boleh, kasihan. Kalau yang nggak tonggos itu nanti kena bibirnya, tapi kalau yang tonggos enak ceplok. Nah, intermezzo ya, bagi yang merasa tonggos jangan apa tuh tersinggung ya, masukkan saja dalam hati. Kalian jangan dibiasakan ini ya, merendahkan. Si tonggos nggak boleh. Ini mah Bapak lagi intermezzo ya. Tuh, jadi hiburan sedikit lah. Artinya kalau kena gigi nggak batal. Au juz'an atau bagian tubuh maksudnya ya. Munfasilan yang terpisah. Nanti dijelaskan yang terpisah seperti apa. Wa yustarotu jeung disyaratkeun lisih hati sholati
pikeun sahna salat, isi hati salati pikeun sahna salat naon ma'rifatu dukhulil waqti, mikanyaho asup waktuna salat. Ma'rifatu dukhulil waqti mikanyaho masuk waktu salat. Kunaon nyahona teh biyakinin ku kalawan keyakinan ya. Ku yakin aw ijtihadin atawa ku ijtihad. Aw golabati donin atawa ku dugaan anu kuat. Dana naon ya? Aw golabati donin atawa ku sangkaan anu banget anu kuat lah. Pa in sholat maka lamun sholat si jalma ma'asyaki sarta ragu-ragu lam tasihu maka henteu sah naon sholatuhu sholatna si jalma. Wa yustaratu jeung disyaratkeun aidon komo deui, wa yustaratu jeung disyaratkeun aidon komo deui naon ma'rifatul kiblati mikanyaho arah kiblat. Ma'rifatul kiblati mikanyaho arah kiblat. Oke, sampai di lah karena penjelasannya masih panjang sih, panjang. Oke, kita flashback ke mana nih? Balik ke halaman 8 ya. Halaman 8. Terakhir itu kabar yang harus kita percaya yang datangnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni adalah Telaga Kausar. Di mana Telaga Kausar ini kemarin penjelasannya telaganya Kanjeng Nabi, orang mukmin minum sebelum masuk surga dan setelah lewat jembatan Shirathul Mustaqim, dan orang yang minum tidak akan merasakan haus selamanya. Lebarnya telaga kalau diukur dengan perjalanan itu selama sebulan. Airnya lebih putih daripada cucu dan lebih manis daripada madu. Di sekitarnya banyak kendi-kendi yang jumlah bilangannya sebanyak jumlah bintang yang ada di langit. Kemudian ada juga talang air yang ngocor langsung dari Telaga Kausar. Itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kemudian wa ghairi dzalika min umuril akhirati, halaman 8 ya. Itu yang dikurung tuh. Kabar lain yang harus kita percaya adalah dari perkara-perkara akhirat, yaumul hisab, hari dihitung, wa syafaat, dan adanya pertolongan bantuan. Di hari kiamat nanti syafaatnya Kanjeng Nabi banyak sekali. Yang pertama adalah syafaatul udma, ini yang paling besar nih. Kapan itu? Ketika kita di padang mahsyar. Ketika kita di padang mahsyar mengantri untuk dihisab, waduh itu ya. Apa tuh? Kan keringet tuh ya, ada yang sampai selutut ya enggak? Ada yang sampai sedada karena mataharinya bagaikan sejengkal dari kepala. Tapi tergantung amal perbuatan. Kalau yang amal perbuatannya baik kan terhalang oleh awan, itu kan. Tapi kalau yang enggak, waduh, itu tenggelam. Di saat orang kelabakan banyak itu, banyak sekali, Kanjeng Nabi ke atas ya, podium ke atas, meminta kepada ya Allah, ya, sudahi ini, ampuni mereka semua. Karena enggak tega melihat. Ini adalah syafaat yang paling besar, ya, paling besar, karena berlaku untuk semua. Yang kedua, syafaat Kanjeng Nabi bagi orang yang berhak masuk ke dalam neraka. Contoh, Cynthia Cekusi Allah nanya,
kamu berhak masuk neraka, tok tok, misalnya begitu. Tapi nggak jadi masuk karena mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Baru diketok, belum masuk belum. Itu syafaat yang kedua. Syafaat yang ketiga, bagi mereka yang sudah masuk di neraka, tapi dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, yang syafaat yang ketiga ini, kalau di kitab Sulam Taufik ya, di kitab Mirqatus Ulil Tasdik, tidak hanya Kanjeng Nabi, itu bisa dimiliki oleh selain Kanjeng Nabi, yaitu para ulama, para aulia, dan para malaikat. Bisa ya. Tuh seperti itu. Ini yang ketiga ini ya, syafaat Kanjeng Nabi yang ketiga tidak hanya Kanjeng Nabi saja, yang lain bisa seperti itu. Termasuk bagi orang yang cinta kepada keluarganya Kanjeng Nabi, kepada para ulama. Tuh. Makanya kenapa sih kalau anak santri begitu nurut dengan kiai, nurut sekali sama kiai, sampai saya pernah, nih bapak pernah ya, teman bapak itu sholatnya susah. Kata Pak Kiai itu, ayo Jumatan tidur terus ya, tidur terus susah. Jumatan nggak Jumatan, dibangun sama kiai nggak bangun-bangun. Beritanya sama teman-temannya, kamu kenapa sih? Nah ini, santai aja. Nanti kan yang bawa saya ke surga kan Pak Kiai. Begitu saya begitu, terlalu nyantai itu ya. Aduh, terlalu nyantai. Dikira disiksa di neraka sehari itu nggak lama di surga. Kalau dibantunya pas udah ribuan tahun disiksa baru dikeluarin kan lumayan disiksa ya. Oke lanjut. Syafaat Nabi yang keempat untuk sekelompok orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab, ya nggak dihisab, tanpa melalui proses perhisaban. Ini biasanya untuk orang-orang yang mati syahid atau untuk orang-orang yang benar-benar mengamalkan la ilaha illallah, yang meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah itu langsung. Tapi berat ya, berat. Syafaat yang kelima untuk orang-orang yang sudah masuk surga tapi dinaikkan derajatnya. Kemudian syafaatnya Nabi yang keenam untuk orang yang meninggal di kota Madinah. Tuh ya. Syafaat Nabi yang ketujuh untuk orang yang disiksa tapi diringankan siksanya seperti pamannya Kanjeng Nabi, yaitu Abu Thalib. Syafaat Nabi yang kedelapan untuk orang yang sering membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang kesembilan untuk orang yang amal kebaikan dan amal keburukannya sama, ditimbang sama nih. Dikasih syafaat oleh Kanjeng Nabi, dimasukkan ke dalam tuh. Dan untuk orang-orang ahlul a'raf, nah ini nih, untuk ahlul a'raf mereka juga sama, dimasukkan ke dalam surga. Siapa Pak ahlul a'raf itu? Nah ini nih, ahlul a'raf itu yang pertama di tafsir Ibnu Katsir ya, untuk orang-orang yang berada di dinding surga, di pinggiran dinding-dinding surga. Jadi orang yang memang tidak bisa masuk, ada di pinggir dinding, dimasukin. Tuh satu. Yang kedua, ada yang menafsirkan ahlul a'raf orang yang tadi apa tuh sama, amal kebaikan, amal keburukan seimbang. Yang ketiga, ahlul a'raf itu artinya adalah ahlul fatrah, di mana zaman tidak ada atau tidak diturunkannya para nabi. Jadi nggak ada nabi, zaman kekosongan nabi. Kalau kita kosong nabi nggak kita? Kalau kita kosong nabi nggak? Bapak nanya, kita ada di zaman kosong nabi nggak? Ya enggak, kita mah umatnya Kanjeng Nabi. Ada zaman ketika kosong, zaman setelah Nabi Musa itu Nabi Musa lama, kan zamannya kosong tuh.
Karena lama mereka berbuat dosa. Dosanya apa? Berbuat begituan ala dohri torik, di apa tuh, di dohir, apa tuh, di terang-terangan lah. Contoh, misalnya Habibi suka sama Nabila aja lah. Contoh ini mah ya, suka sama Nabila. Misalnya Habibi dan Nabila ini ada di zaman patroh, nggak ada. Zaman kekosongan Nabi. Suka, ya langsung, tanpa proses nikah, tanpa proses ini, suka langsung di situ, begituan langsung. Itu. Nah, dikarenakan mereka begitu, akhirnya oleh Allah diberikan cobaan yang paling besar, yaitu dikasih penguasa dolim namanya Raja Jalut. Kenapa adanya Raja Jalut? Ya itu, karena mereka melanggar atau tidak taat kepada perintahnya Nabi Musa. Kayak gini sajalah, bapak nih bilang baru kemarin, hei ngaji jangan ngobrol, udah ada yang ngobrol. Ayo, bapak bilang baru kemarin. Misalnya bapak baru marah, jangan ngobrol. Tapi kan baru seketika. Ngaji lagi, 3 kali 4 kali ngaji, ngobrol lagi, iya nggak? Karena apa? Orang itu emang harus selalu diingatkan. Karena zamannya Nabi Musa itu udah lama sekali, kata Nabi Musa perintahnya begini, terus turun sama anak-anak turunan terus. Udah lama inilah, nggak tahu nggak ngerti gitu kan? Udah dibiasakan. Boro-boro itu, sekarang aja upacara, kejadian upacara. Zaman bapak upacara rapi sekali, bener rapi. Nggak kayak sekarang amburadul. Ini sikap sempurna. Tengok-tengok tuh nggak berani tengok-tengok tuh ya. Ya paling yang berani siswa yang nakal sekali lah. Kan sekarang boro-boro itu ada yang aduh. Kalau zaman bapak yang begitu tuh ya dihukum. Guru-guru bapak dulu tuh killer. Main tangan tapi nggak dendam. Sekarang makan roknya tuh ya, rok anak sekolah tuh. Udah beli rok, bener-bener disentingin ya, dikecilin. Dia emang gak mikir. Padahal waktu zaman bapak nih, yang jadi petugas upacara itu gantian. Kan rolling gantian. Nanti kalau ke bagian kelas itu lagi, ganti, bukan itu lagi anaknya tuh. Gantian, bukan itu lagi. Kalau roknya segitu, gimana jalan di tempat coba, ayo. Pak Pujatnya. Dan tempat gerak, prek, langsung orangnya. Itu mah ya Allah, roknya tuh seksi banget anak tuh ya. Makanya ibu-ibu guru pada marah, ya syukur dimarahin. Bajunya udah besar dikecilin, kelihatan pelek. Waduh, ampun ya Allah. Aduh. Kalau bagi laki-laki mungkin senang ya. Bagi perempuan yang benar-benar sedang menjaga, atau lagi bagi laki-laki anak siswa yang benar-benar menjaga kesucian mah nggak senang gitu. Aduh, kata Pak Romli, katanya suruh daimul wudu ya, menjaga pandangan. Tapi gimana Pak, kalau setiap hari saya melihat pandangan seperti ini, banyak gunung kembar yang kemana-mana Pak. Aduh, pun ya. Makanya anak santri mah perempuan pakai bajunya yang rapi, sopan, jangan terlihat itunya tuh, itu aura. Was. Oke, lanjut, gimana tadi itu? Ini masih banyak nih. Ini ada cerita lagi di sini ya, banyak cerita nih. Takutnya waktunya keburu habis. Alul Fatroh ya, lupa. Nah itu, terus Alul Fatroh lagi adalah Ahlul Arab, maksudnya Arab nih ya. Alul Arab lagi diartikan anak kecil dari orang kafir. Anak kecil orang kafir kan dia belum balik, ya enggak? Makanya dimasukkan ke dalam surga. Karena belum balik sih. Itu. Lanjut. Syafaat kanjeng Nabi yang ke berapa ini? Ke-10, ke berapa tadi itu? Ke-10.
memasukkan umatnya, umat beliau ke dalam surga yang paling dahulu. Meskipun kita umat terakhir, tapi mencicipi surga kita yang paling pertama. Itu alhamdulillah. Yang ke-11, syafaat Kanjeng Nabi untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatnya beliau yang bertaubat. Tuh ya. Lanjut. Kabar lagi adalah alam barzah. Alam barzah adalah alam di antara dunia dan akhirat. Semenjak waktu meninggal sampai hari dibangkitkan. Berarti selama di alam kubur. Orang yang meninggal pasti dia masuk ke alam barzah. Itu yang sudah disampaikan oleh Imam Romli ya, bukan Bapak bukan. Kemudian Ki Musani menjelaskan di alam barzah ini akan ada pertanyaan dari dua malaikat, malaikat munkar dan malaikat nakir. Mereka adalah yang menyeramkan dan mengerikan dan mengagetkan dan mendudukkan seorang hamba, mendudukkan di alam kubur. Ya. Mendudukkan supaya jejak duduk. Zarohin wajah sadin. Satu riwayat si itu hanya ruh saja yang ditanya, ruh kita. Satu riwayat lagi di sini riwayatnya adalah kita dikasih jasa, dikasih ruh. Ya. Jadi utuh. Yang ditanya adalah tentang tauhid, keesaan Allah, tentang tauhid dan kerasulan. Mereka berdua berkata kepada hamba, "Man rabbuka?" Bapak tanya, "Man rabbuka?" "Allahu Rabbi." Artinya begini, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Allah Tuhanku." Bahasa Arabnya Allahu Rabbi. "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Islamu dini." Islam agamaku. "Waman nabiyuka?" Ini dalam redaksi lain bukan wama tapi waman. "Waman nabiyuka?" Siapa nabimu? "Muhammad nabiyyi." Wama imamuka?" Siapa pemimpinmu? Siapa pemimpinmu? Al-Qur'anu imami, ya. Al-Quran memimpinku. Waman ikhwanuka? Siapa saudaramu? Muslimin muslimat, mukminin mukminat, saudaraku. Mereka berdua merupakan cobaan di alam kubur, ya, fitnah kubur, ya. Dan pertanyaan mereka adalah awal kali, pertama kali cobaan, pertama kali ujian setelah kematian. Itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kemudian kabar lagi yang datang dari Nabi yang harus kita yakini adalah siksa kubur dan nikmat kubur terhadap jasad dan ruh. Sebagaimana yang Allah kehendaki, sesungguhnya hal tersebut merupakan hak nyata, ya, dan ada hikmahnya, ada faedahnya, dan merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik siksa maupun itu, ya. Wa anal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an dan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu adalah hak nyata adanya pada sebagian para rasul. Adapun kitab-kitab yang diturunkan 114 kitab. Di sini jumlahnya 114 kitab. Pas ya, di sini 114. Apa saja itu? 50 dikasih ke Nabi Sis. Bapak tanya, Nabi Sis siapa? Nabi Sis siapa? Hah? Iya, maksudnya Nabi Sis, anaknya siapa Nabi Sis? Anaknya Nabi Adam yang tidak punya ibu. Nabi Adam enggak lewat Siti Hawa, enggak lahir dari rahim Siti Hawa, enggak lahir. 50 ya, 50. Terus 30 dikasih ke Nabi Idris. Jumlahnya dari berapa?
Halo, 50 tambah 30 20 ke Nabi Ibrahim. Jadi jumlahnya 100. Wala khilafa fi hada, dan jumlah yang 100 ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi ulama sepakat nih, 50 ke Nabi Sis, 30 ke Idris, 20 ke Nabi Ibrahim, ya, sepakat. Tapi berbeda pendapat di 10 suhuf. Makanya karena berbeda pendapat, yang 100 tambah 4 jadi 104. Makanya kemarin Bapak tanya, kitab diturunkan ada berapa? 104. Iya, gitu loh. Karena yang 10 masih ikhtilaf. Apa saja sih yang 10 ini nih, yang ikhtilaf? Yang ikhtilaf katanya diturunkan kepada Nabi Adam, 10 ke Nabi Adam. Ada juga yang berpendapat diturunkan kepada Nabi Musa sebelum mendapat kitab Taurat. Nah, kemudian dapat kitab Taurat Nabi Musa. Kemudian diturunkan kitab Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Zabur ke Nabi Dawud, Al-Quran ke Nabi Muhammad SAW. Adapun yang pertama, dengerin nih, yang pertama nih ya, tidak meyakinkan bilangan yang ditentukan, ya. Tidak ada keyakinan dalam bilangan yang ditentukan, artinya nggak wajib, nggak apa-apa. Namun yang paling wajib, artinya begini, kita nggak hafal 104, 114, nggak apa-apa. Tapi yang wajib adalah kita harus mantap yakin bahwasanya dalam Al-Quran dijelaskan ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah dan diturunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan suhuf kepada Nabi Musa. Adapun selain yang disebutkan, kita hanya boleh mengimani secara ijmal, secara global, menyeluruh, tidak secara terperinci. Ketahuilah sesungguhnya dari perkara yang wajib diyakini oleh kita semua, sesungguhnya bagi Allah banyak sekali yang Allah turunkan, kitab-kitab Allah turunkan kepada para rasulnya, ya. Karena Allah menjelaskan di kitab-kitab tersebut tentang perintah Allah, larangan Allah, janji Allah, dan ancaman Allah. Kata Imam Hafidi Aidailami, telah sampai di dalam hadis, sesungguhnya malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Adam 12 kali. Dengerin nih, ke Nabi Adam 12 kali, ke Nabi Idris 4 kali, ke Nabi Nuh 50 kali, ke Nabi Yakub 4 kali, ke Nabi Ibrahim 40 kali, ke Nabi Musa 400 kali. Banyak ya? Paling banyak nih. Ke Nabi Ayub 3 kali, ke Nabi Isa 10 kali, dan super yang paling banyak ke Nabi kita berapa kali? 24.000 kali. Coba bayangkan. Kok banyak sekali, Pak? Kan Nabi itu kalau nggak salah turunnya Al-Quran secara berangsur itu 22 tahun 2 bulan 22 hari kan, atau kurang lebih 23 tahun gitu kan. Kok di sini sampai 24.000 kali? Karena turunnya itu dalam keadaan sadar dan dalam keadaan mimpi. Tuh. Jadi kanjeng Nabi apa tuh? Malaikat Jibril datang ke kanjeng Nabi tidak hanya ketika sadar, dalam mimpi datang juga. Oh, ya. Datangnya berapa kali? 24.000 kali. Tatimah, ini pungkasan ya. Telah berpendapat Ibnu Hibban di dalam kitab Shahihnya, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW ditanya tentang jumlah para nabi. Ada yang bertanya kepada kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, berapa bilangan para nabi? Kata kanjeng Nabi menjawab bahwa nabi itu jumlahnya 24.000. 124.000. Yang 124.000 itu 313 adalah
Rasul, ya. Kemudian diriwayatkan juga ternyata bukan 124.000, tapi jumlahnya Nabi itu ada 224.000. Ambo, ya. Tadi kan 124.000. Di sini diriwayatkan 224.000, lebih 100.000 berarti ya. Walau salim nasihat adal hadisi lam yubid al-qa'a likaunihi minal ahadis. Nah, ini ya. Kalau coba kita menerima kesahan hadis ini, itu tidak menjadikan kita harus memastikan bahwa itu merupakan datangnya dari hadis beliau. Karena memang hal ini haruslah tidak dibatasi ya di dalam bilangan yang tertentu. Kenapa sih? Karena seseorang la yu'minu ma'al zakarin adadin aksara min adadihim. Nah, gini aja lah. Jadi dari bilangan yang banyak itu banyak sekali yang berkomentar, yang berbeda pendapat bahwa ini nih, ada yang bilang ini nabi, ini rasul, ini bukan nabi. Ya hadikumullah. Ini kurang kompak kalian ya. Kalau mau bilang alhamdulillah, bilang yarhamu. Ini banyak virus enggak kalian ya tadi salaman? Ada yang basah, ada yang enggak. Awas virus nih. Tapi enggak ada ya, insya Allah enggak ada. Kalau salaman dengan guru enggak ada. Ini murni ya. Murni mungkin akibat Bapak dari tadi melepak perutnya, jadi pengen muntah enggak keluar. Alhamdulillah bersin ya. Kita lanjut. Jadi berbeda pendapat. Banyak sekali orang yang berpendapat gini nih, para ulama mengkategorikan ini nabi, yang ini kata ulama ini bukan nabi, kata ulama ini rasul, kata ulama ini bukan rasul. Nah, inilah yang menjadi dasar bilangan nabi dan rasul itu berbeda beda. Bilangan nabi berbeda seperti ini. Nah, karena ada yang mengkategorikan, ada yang nabi, ada yang wali. Gini aja lah, gampangnya. Di masyarakat. Bapak aja nih, bapak lah. Ada yang bilang bapak ustadz, iya nggak? Ada juga yang bilang bapak kiai. Ada, tapi bapak nggak merasa. Ketika bapak ngajinya keluar, menjelaskan kitab-kitab seperti kitab Ihya, kitab Jami' Ushul Aulia, kitab Tadulul Qulub, mungkin ada yang terpana mungkin ya, sampai bilang bapak kiai, padahal bapak bukan kiai gitu kan. Dia bilang bapak ustadz. Ada juga yang bilang, itu masih Romli, ya biasa. Bahkan seperti ibu-ibu yang main voli, si ustadz bang, kan? Kalau bapaknya nggak ngerti tasawuf dikit aja, mungkin bapak marah, ini nggak sopan, gitu kan? Bapak kan nggak seperti itu. Karena orang yang belajar tasawuf, dia akan menerima siapapun yang berbicara kepada dia. Mau dipanggil Romli, mau dipanggil Tombing, Denggol, Penjol. Bapak kan panggilannya banyak, Denggol, Penjol, Doblang. Si Doblang pernah, waktu kecil si Doblang, Penjol. Si Kampeng pernah, belum ya? Banyak bapak tuh panggilannya. Jadi orang itu mudah sekali memanggil ya. Di masyarakat juga sama. Ya. Yang nggak tahu bapak manggilnya, ceng, jang, sini jang, ceng. Ya biasa aja. Apa bapak tersinggung? Enggak. Bapak apa tersinggung bilang begini? Nggak sopan, saya ustadz loh. Enggak begitu, biasa aja kok. Mohon pak gimana? Salaman aja, nah biasa aja udah. Orang para wali juga biasa saja. Bukan berarti ngaku wali, bukan. Maksudnya para wali itu ketika dihina biasa. Para ulama besar itu biasa saja tidak tersinggung gitu loh.
Ini mah di jalan lewat dibilang, "Kemana sih aku goblok?" Misalnya ya. Kesinggung diem. "Apa lu bilang?" Aduh. Kalau bapak biasa aja. Biasa. Cuman bapak tersinggungnya kalau oleh murid. Kenapa oleh murid? Karena murid itu adalah anak bapak, didikan bapak. Tapi ketika mereka sudah keluar, bapak biasa aja. Karena menganggap mereka adalah masyarakat. Kenapa ketika murid bapak tersinggung? Kenapa? Karena memberi contoh, bapak marahin, jangan begitu. Kamu gimana dihormati nanti? Kalau di masyarakat kamu dihormati, sekarang aja kamu nggak bisa menghormati bapak gitu. Makanya bapak kalau di sekolah dulu ya, sekarang udah agak melempem nih. Pas bapak penyakitan, bapak udah melempem. Dulu mah bapak ngedenger ada anak bilang blowjing tuh langsung nyentak, langsung bapak eksekusi lah, kayak algojo lah. Udah kesel lah, udah itulah langsung. Tapi pas bapak sekarang penyakitan enggak. Tapi dari dulu sampai sekarang sikap bapak beda dua. Ketika di sekolah begitu, tapi di masyarakat dihina ya biasa aja. Karena di masyarakat kita jangan sombong gitu loh. Di sekolah bukan sombong, tapi memberikan contoh, ngasih pendidikan supaya jangan begitu loh, gitu, jangan begitu. Saya lanjut ya, kelamaan. Ini masih banyak masalahnya. Nah seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang ini ya. Terus dalam meriwayatkan juga banyak berbeda pendapat. Namun yang kita harus pegang adalah yang menyebabkan kepada perbedaan ya. Kenapa? Oh ya. Kenapa sih ada perbedaan? Karena memang dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum man lam naqsus alaik. Allah. Kalau cinta sama Allah bilang Allah. Di antara para nabi ada yang tidak kami ceritakan kepada kamu. Kata siapa? Kata Gusti Allah. Tuh, ada yang tidak kita ceritakan, ada yang disembunyikan. Makanya jumlah para nabi di sini berbeda pendapat. Yang wajib bagi kita adalah mengimani kepada para nabi, iman ya, dan kepada semua nabi. Barang siapa yang mengetahui para nabi secara terperinci, maka dia wajib mengimani secara terperinci. Misalnya apal kabeh 124.000 nabi apal kabeh, ya wajib iman. Segitu jumlahnya. Tapi kalau hanya tahunya cuma secara global, hanya 25 saja, ya itu yang wajib hanya 25. Aduh Bapak, ini agak perutnya nih. Ini suaranya terlalu besar. Dibesarkan cuma Bapak pelan-pelan ngomongnya ya. Kalau nada tinggi ngaruh ke perut ya. Lanjut. Sebagian ulama berpendapat semua para nabi itu ya dari ajam atau dari selain Arab, kecuali yang orang Arab adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib. Nah itu yang 5 ya, yang 5. Jadi 5 nabi itu yang berasal dari Arab, yang selainnya berasal dari selain Arab. Dan ulul azmi, siapa ulul azmi? Nabi-nabi atau rasul yang mempunyai cobaan-cobaan yang paling banyak, yang sabarnya sangat banget sekali sabarnya, cobaannya bertubi-tubi. Siapa saja mereka? Kata Ibnu Atiyah ada 5, terangkum dalam Mimin. Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Itu ya. Kemudian Syekh Zahmasyari ya. Syekh Zahmasyari menambahkan Nabi Dawud, Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ishak. Tuh. Kata Syekh Zahmasyari mah Rasul ulul azmi itu ada 10
10 kata Syekh Jamasori. Katanya mah karena Nabi Daud itu banyak ujiannya, Nabi Ayub juga sama, Nabi Yakub ya. Pahum yang Daud suratnya. Wa adu Ishaq minhum mabriyun ala ini nih. Kenapa sih dihitung Nabi Ishak itu? Kata kaum Mu'tazilah. Bapak tanya, siapa kaum Mu'tazilah? Kan kemarin sudah dijelaskan. Orang-orang yang hanya melandaskan secara akal saja. Kaum Mu'tazilah kata mereka yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Kata kaum Mu'tazilah yang disembelih Nabi Ishak. Tapi kalau kata ahli sunnah seperti kita, yang disembelih adalah Nabi Ismail. Ya. Kemudian bahasa-bahasa para nabi ada 3. Pertama bahasa Suryaniyah. Bahasa Suryaniyah itu seperti Dajuhin, Syaruhin, kayak gitu bahasanya. Dajuhin, Syaruhin, Banuhin, kayak gitu bahasanya begitu. Ya. Itu Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus. Ya. Terus ada yang bahasanya bahasa Ibroniyah. Itu adalah Bani Israel. Ada lagi yang bahasa Arab, adalah Nabi Muhammad, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Su'aib, Nabi Ismail. Tuh, terus faidah yang paling bawah tuh, perhatikan. Paling bawah. Bukan termasuk para nabi adalah Dzulqarnain. Awas Dzulqarnain. Dzulqarnain ini mempunyai nama asli karena Dzulqarnain ini adalah julukan. Nama aslinya Abdullah bin Duhaq bin Ma'ad. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Mus'ab bin Abdullah bin Qonan bin Mansur. Kalian ada yang berani nggak nelen apa tuh idunya atau ininya guru sendiri? Teman bapak mah ya nggak bisa. Ihdinas sirah jinas mangap tuh masukin ke sini langsung guru lepakin maksudnya. Besoknya bisa ihdinas sirah bisa walau bisa. Bisa. Kalau kalian mungkin sekarang buka mulutnya, ngapain Pak? Buka bukunya, buka. Ih, mulut. Aduh. Lanjut. Oke. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Iskandar ya, Iskandar. Dan Dzulqarnain ini adalah seorang mukmin. Ada juga Iskandar dari Yunani, yaitu orang musyrik. Dan 2 ya. Kenapa sih dikatakan dinamakan Dzulqarnain? Karena ini ada sejarahnya nih, ya. Pertama, kenapa? Jadi dal itu yang mempunyai Qarnain itu tanduk, ya. Ada artinya tanduk, ada artinya gulungan rambut, gitu. Yang pertama karena Dzulqarnain ini berdoa kepada kaumnya supaya iman. Masyarakatnya nggak mau iman, malah mukulin gulungan rambutnya yang sebelah kanan, kemudian mati. Terus hidup kembali. Pas hidup lagi, ngajak lagi ke kaumnya supaya iman. Dipukul lagi, digebukin lagi. Yang tanduk yang kiri mati. Kemudian bangun lagi, ya. Nah, itu karena bisa seperti itu baru dijuluki Raja
apa tuh? Dzulqarnain. Itu yang pertama, pendapat pertama. Pendapat kedua, kenapa dinamakan Dzulqarnain? Karena dia pernah menjelajahi dari bumi timur, ujung timur sampai ujung barat. Menguasai ujung timur sampai ujung barat. Dzulqarnain. Karena menguasai semuanya dinamakanlah Dzulqarnain. Ada juga yang menamakan Dzulqarnain karena dia adalah merajai Persia dan Rum. Oh, begitu ya. Merajai Persia dan Rum. Itu alasan yang keberapa tuh nggak tahu. Terus alasan lagi kenapa dinamakan Dzulqarnain? Karena memiliki dua gulungan rambut, ya. Dua gulungan rambut. Dua gulung gitu tuh. Kayak tanduk dua gulungnya. Wal arabu tusamma al-qasatu minasya'ri. Kurnan, ya. Dalam istilah Arab dinamakan gulungan rambut ya. Yang kayak tanduk. Atau ada juga yang menamakan Dzulqarnain karena ya di mahkotanya ada dua tanduk di mahkota rajanya tuh, dua mahkotanya. Kan kalau mahkota raja begitu ya, ada dua tanduk itu. Atau ada juga yang menamakan Dzulqarnain karena dia diberikan ilmu dohir dan ilmu batin. Bisa semua tuh ya. Tuh. Atau ada pendapat yang lainnya. Itu yang sudah disampaikan oleh Syekh Laqani di dalam kitab Umdatul Marid. Dan tidak dikatakan kafir apabila mengingkari kenabian dari orang yang diperselisihkan kenabiannya. Artinya begini nih, kalian ada yang bilang ini Nabi Khidir, ini adalah Rasul Khidir, itu enggak jadi kafir, ya, enggak. Karena masih berbeda pendapat. Ada yang bilang Khidir itu Nabi, ada yang bilang Khidir itu Rasul. Seperti Nabi Khidir, Luqman, Khalid bin Sanan dan selainnya. Ya, seperti itu. Nah, gitu dong. Lalu Bapak udah nggak enak nih. Menit lagi ya. Tapi kalian harus tahu nih, ini nih Nabi Khidir ya, Luqman, Khalid bin Sanan dan selainnya. Khalid bin Sanan ini adalah orang yang diutus kepada sahabat-sahabat Sanan. Ros itu apa sih ini? Oh, sungai. Di antara masa Nabi Isa sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sekelompok orang ya yang menetap di sekitar sumur ya, sumur Ros itu ya. Mereka bermukim di sana, bermata pencarian di sana, tapi menyembah kepada berhala. Nah, di situ ada yang menyeru kepada Allah adalah Nabi Khalid bin Sanan. Itu ya, Khalid bin Sanan. Ini yang nggak tahu Nabi, nggak tahu Rasul ya. Kemudian kabar lagi adalah malaikat itu nyata. Malaikat adalah kata Syekh Al-Laqani, malaikat itu adalah jisim-jisim yang lembut dari bangsa cahaya yang bisa nampak tuh di dalam rupa apapun yang berbeda-beda. Tuh ya. Yang nampak bisa dalam rupa yang berbeda-beda. Dan diberi kekuatan untuk mengerjakan perkara-perkara yang berat. Mereka adalah hamba Allah yang dimuliakan, yang selalu mengerjakan ketaatan ibadah. Bukan perempuan, bukan laki-laki, bukan waria. Mereka adalah utusan Allah kepada para nabi-nabi Allah, dan mereka adalah malaikat yang dipercaya, makhluk yang dipercaya lah untuk memberikan wahyu kepada para nabi. Itu adalah arti malaikat. Sekarang arti jin. Jin itu adalah
jisim-jisim yang lembut, yang bangsa Hawa, ya, bangsa Hawa, yang bisa berubah bentuk kepada bentuk-bentuk yang lain dan bisa dohir, bisa nyata. Awas, jin nih bisa mendohirkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang aneh, luar biasa lah, yang aneh. Makanya hati-hati nih, hati. Tidak hanya malaikat, ini jin juga bisa berubah bentuk. Makanya hati-hati nih. Dan tiba-tiba dibawa oleh siapa, ternyata jin, hati-hati. Di antara mereka jin itu ada yang mukmin, kafir, ada yang taat, ada yang bermaksiat. Kemudian setan, ini setan nih. Jisim-jisim yang bangsa geni, api ya, tercipta dari api. Apa tuh? Pekerjaan mereka nibaakan manusia atau menjerumuskan manusia di dalam kerusakan dan kesesatan ya, dengan cara mengingatkan mereka tentang sebab-sebab maksiat. Tuh ya. Dan juga sebab-sebab keenakan. Udahlah, minum khamr aja, arak aja, nikmat. Nih, nikmat ya. Nikmat. Itu. Dan juga dengan mengalahkan manfaat ketaatan. Wah, itu ngapain capek-capek sholat? Gak ada manfaatnya gitu ya, misalnya. Dan apa-apa yang serupa dari yang lainnya. Kemudian surga, kata Abdurrahman Al-Asfuri di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Surga yang pertama namanya Darul Jalal, terbuat dari intan yang putih. Surga yang kedua Darussalam, terbuat dari mutiara yang merah. Surga yang ketiga adalah Jannatul Ma'wa, terbuat dari berlian yang hijau. Surga yang keempat Jannatul Khuld, terbuat dari marjan. Ya, marjan itu masih berlian, mutiara yang kuning. Surga yang kelima adalah Jannatul Naim, terbuat dari perak yang putih sekali. Surga yang keenam adalah Jannatul Firdaus, terbuat dari emas yang sangat merah. Surga yang ketujuh Jannatul Aden, terbuat dari intan yang sangat putih. Surga yang kedelapan adalah Darul Qoror. Kata Ibnu Abbas, gedung-gedung surga itu banyak sekali, sejumlah bintang yang ada di langit. Sungai-sungai surga banyak juga, sejumlah bintang yang ada di langit. Semuanya ada sungainya. Sungai surga dinamakan Sungai Rahmah yang mengalir dari semua surga. Terakhir neraka. Neraka kata Nasr As-Samarqandi di dalam kitab Tabiul Ghafilin adalah ada 7 ya. Neraka ada 7. Setiap pintunya ada bagian-bagian yang dibagi bagi laki-laki dan perempuan, terbuka ke pintu yang bawahnya. Ya, terbuka ke pintu yang bawah. Di mana jaraknya dari neraka 1 ke bawah itu kalau ditempuh selama 70 tahun. Neraka yang paling bawah itu untuk orang-orang munafik. Awas nih, kalian yang saya munafik nih. Kenapa sih munafik? Bukan orang yang musyrik, bukan orang kafir. Kenapa? Karena munafik itu adalah musuh dalam selimut. Kalau musuh yang nyata mah kan jelas. So kalian teman-teman sendiri, tiba-tiba oleh sahabat sendiri dirumuskan. Bagus mulai tuan, Nabila. Iya. Misalnya nih Nabila sama Inaya, CS. Tiba-tiba diam-diam suka sama Fatur. Nabila sudah ngejar-ngejar Fatur dari dulu. Faturnya kelepak-kelepak sama Inaya. Karena Inaya, awas dengerin. Karena Inaya diam-diam memasang jalan yang seperti bokong entok. Mengakibatkan ya apa tuh getaran-getaran cinta timbul.
Kira-kira gimana tuh? Jengkel nggak? Udah tahu, Inaya udah tahu Nabila suka sama Fatur. Awas ya, kamu jangan suka ya. Enggak, saya nggak suka. Saya nggak suka. Tiba-tiba kan jengkel. Musuh dalam selimut kan? Nah, jadi munafik ini yang paling bawah. Dan orang-orang kafir seperti sahabat Maidah. Tahu nggak sahabat Maidah siapa? Tahu nggak sahabat Maidah? Ada surat Al-Maidah. Tahu nggak Maidah? Sahabat Maidah itu dulu waktu zaman Nabi Isa. Dengerin nih, biar tahu nih. Kalian iman. Kamu sholat bisa nih. Kamu sholat kok? Kamu masuk Islam? Mana upahnya? Kalau dikasih uang kita masuk Islam. Bener nih, sejuta. Saya lelo. Ternyata nggak mau sholat cuma ini. Nah itu sahabat Maidah. Dulu begitu, suruh iman harus dikasih uang dulu, dikasih beras dulu, dikasih makanan dulu. Tapi ternyata nggak mau iman. Itu adalah Ashabil Maidah. Oh, itu ya. Nah mereka berserta orang munafik di neraka yang paling bawah. Dan keluarga Fir'aun. Ayo siap. Namanya neraka Hawiyah. Tuh. Neraka yang kedua untuk orang musyrik nih yang menyembah selain Allah, namanya neraka Jahim. Neraka ketiga adalah untuk orang-orang yang sobitun. Sobitun itu adalah orang-orang, Bapak lupa ya. Bapak tulis. Pendeta yang kafir. Di pendeta asli itu pasti menyampaikan kitab Injil asli, kitab Zabur asli, kitab Taurat asli ya. Ini yang pendeta yang tidak menyampaikan yang asli. Nah mereka termasuk ke dalam sobiun. Di kalian sobiun apa sobitun? Itu baca. Coba sobitun apa sobiun? Nah itu adalah kaum sobiun itu ya pendeta. Itu neraka yang ketiga, namanya neraka Sakor. Neraka keempat adalah untuk iblis dan orang-orang yang mengikuti iblis dan mereka yang beragama Majusi. Bapak tanya, yang beragama Majusi orang-orang yang menyembah apa? Api, bagus. Namanya neraka Lazo. Neraka Lazo. Yang kelima adalah neraka untuk orang Yahudi, namanya neraka Hutoma. Wa ma adraka mal Hutoma, neraka Hutoma. Yang keenam neraka untuk orang-orang Nasrani, namanya neraka Sair. Yang ketujuh yang terakhir adalah untuk orang-orang yang berbuat dosa besar, khusus umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mati tapi tidak mau taubat. Tuh yang ketujuh, tuh neraka ketujuh. Ini nggak ada namanya nih neraka ketujuh mah, nggak ada namanya. Adapun Jahanam kan neraka Jahanam gitu ya. Jahanam adalah nama untuk semua kumpulan neraka. Jadi semua neraka itu dinamakan neraka Jahanam. Itu yang telah disampaikan oleh sebagian guru-guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.